Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Sumatera. Anggota kami adalah Sofyan, Arsani, Ersa, dan saya Teksan. Pendalaan yang pertama, ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. 1. Teori Gujarat adalah teori yang dikembangkan oleh Snow Argenonje. Ia mengusulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Gujarat, India. Yang kedua, teori Mekah adalah teori yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para jamaah dan peziarah ajaran Islam yang tersebar ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. Yang ketiga, teori Persia adalah teori yang dibangun oleh Husain Jayadiningrat yang berfokus pada perang Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Hubungan perdagangan dan kebudayaan antara Persia dan Indonesia menjadi jembatan bagi penyeberangan Islam. Perkembangan Islam di Sumatera. Penyebaran Islam di Sumatera dilakukan oleh saudagar Arab. Mereka berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Fansur yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Barus sendiri disebut sebagai perkampungan Islam tertua di Nusantara. Mereka yang membawa ajaran Islam juga datang langsung dari Semenanjung Arabia yang menjadi utusan resmi khalifah, yakni para pedagang yang memiliki hubungan perdagangan dengan Aceh. Hubungan tersebut juga melahirkan asimilasi keturunan Arab Aceh di sekitar pesisir ujung Pulau Sumatera. Selain itu juga memudahkan penyebaran Islam yang berkembang di Aceh sejak abad ke-7. Tak hanya dari perdagangan, sejarah keislaman di Pulau Sumatera menyebar karena kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera atau dakwah wali dan ulama yang ada pada saat itu. Kerajaan Islam di Sumatera pada masa itu adalah Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam. Materi inti. Teori masuknya Islam di Sumatera. Ada 3 teori yang menjelaskan sejarah kerajaan Islam di Sumatera. Setiap teori memiliki argumentasi untuk memperkuat pendapatnya, meski beberapa kalangan membantah suatu teori dan membenarkan teori yang lain. 1. Marco Polo, seorang penjelajah asal Italia. Marco Polo singgah di bagian utara Aceh pada 1292 Masehi. Kala itu ia sedang dalam perjalanan ke Tiongkok dari Persia melalui jalur laut. Saat tiba di Perlak, ia menjumpai penduduk yang beragama Islam dan banyak juga pedagang Islam dari India yang giat menyebarkan agama Islam. Dari sana dapat diketahui bahwa penyebaran Islam di wilayah tersebut belum lama berlangsung. 2. Makam Malik As-Saleh. Makam Malik As-Saleh ditemukan pada abad ke-13 Masehi di Maunahasa, Beringin Aceh Utara dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Malik As-Saleh dikenal sebagai raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Makam tersebut menjadi bukti lain bahwa Islam telah masuk dan berkembang di Aceh pada abad itu. 3. Ibnu Battuta, seorang penjelajah dan pelaut asal Maroko. Abu Abdullah Muhammad bin Battuta pernah mengunjungi Samudra Pasai pada tahun 1345. Ia bercerita bahwa Sultan Samudra Pasai sangat baik kepada ulama dan rakyatnya. Materi inti. Peninggalan kerajaan Islam di Sumatera. Pendapat mengenai bukti tertulis maksudnya Islam di Sumatera. Ditemukan makam seorang wanita bernama Tuhar Amisuri di Barus sekitar abad ke-10 Masehi. Catatan lainnya menyebutkan makam bertulis Siti Tuhar Amisuri di
di Barus ditemukan pada abad ke-13. Wanita bernama Siti Tuhar atau Tuhar Amisuri adalah salah seorang keturunan yang berasal dari Arab. Peninggalan tersebut merupakan salah satu peninggalan Islam tertua di Sumatera. Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa di Barus pada abad tersebut sudah ada orang yang beragama Islam. Peninggalan kerajaan Islam di Sumatera. Kompleks Makam Papan Tinggi. Kompleks makam ini berada di atas bukit di Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera. Masyarakat meyakini terdapat salah satu dari tujuan makam di kompleks tersebut merupakan pusaran dari Syekh Mahmud, saudagar dan pendakwa dari Yaman. Ia pada mulanya berlayar menuju Samudra Pasai, namun kapalnya terdampar di Barus. Syekh Mahmud diyakini hidup pada abad ke-6 Masehi. Kesimpulannya adalah penyebaran Islam di Sumatera dilakukan oleh saudagar Arab. Mereka berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Fansur yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Barus sendiri disebut sebagai perkampungan Islam tertua di Nusantara. Penutup, mungkin itu saja dari kami dan sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Masuknya Islam di Sumatera. Abad 1-4 Hijriah merupakan fase pertama proses kedatangan Islam di Indonesia, khususnya di Sumatera melalui para pedagang muslim yang singgah di berbagai pelabuhan. Berdasarkan informasi yang berasal dari beberapa jurnal Arab, dapat diketahui bahwa kapal-kapal dagang Arab sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad ke-7 Masehi. Sehingga dalam kurun waktu abad 1-4 Masehi, terdapat hubungan sosial antara para pedagang atau masyarakat muslim asing dengan penduduk setempat. Jalur penyebaran Islam ke Pulau Sumatera. Islam di Sumatera khususnya Aceh dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Fansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Para pembawa Islam datang langsung dari Semenanjung Arabia yang merupakan utusan resmi khalifah atau para pedagang profesional Islam yang memang telah memiliki hubungan perdagangan dengan Aceh. Sebagai daerah persinggahan dalam perjalanan menuju Cina, hubungan yang sudah terbina sejak lama yang melahirkan asimilasi keturunan Arab Aceh di sekitar pesisir ujung Pulau Sumatera telah memudahkan penyiaran Islam. Islam telah berkembang di Aceh sejak abad 7. Keberadaannya dibawa oleh para saudagar Islam Arab dan bukan merupakan misi khusus penyebaran agama. Selain dari perdagangan, masuk Islam ke daerah Sumatera juga dipengaruhi oleh kerajaan dakwah-dakwah dari wali-wali atau ulama yang ada pada saat itu.